Hai, selamat datang. Perkenalkan, nama saya Kafka Nafisa dan ini rekan saya Rahel Lorenza Siburian. Kami akan menjelaskan tentang pasar faktor produksi. Selamat menonton. Hai, pernah dengar tentang pasar faktor? Pasar ini berbeda dengan pasar yang menjual barang, seperti pasar tradisional atau swalayan. Di pasar faktor, yang diperjualbelikan adalah faktor-faktor yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Lalu, apa sih pasar faktor itu? Pasar faktor adalah tempat terjadinya interaksi antara pihak yang membutuhkan sumber daya produksi, seperti perusahaan, dan pihak yang menyediakan sumber daya tersebut, seperti pekerja atau pemilik tanah. Apa saja sih yang termasuk faktor produksi? 1. Faktor produksi tanah. Nah, faktor produksi tanah meliputi sumber daya alam yang digunakan untuk produksi, seperti lahan pertanian ataupun tambang. 2. Faktor tenaga kerja. Faktor tenaga kerja adalah usaha manusia, baik fisik maupun pikiran, untuk menghasilkan sesuatu. 3. Faktor produksi modal. Faktor produksi modal adalah alat atau teknologi yang membantu proses produksi seperti mesin ataupun uang. 4. Kewirausahaan, yaitu kemampuan seseorang untuk mengelola usaha dan mengambil resiko. Berikutnya, kita akan membahas mengenai faktor penentu permintaan terhadap faktor produksi. Apa saja sih? Pertama, permintaan terhadap faktor produksi dipengaruhi oleh permintaan barang dan jasa. Misalnya, ketika ada suatu toko roti yang sedang viral dan dikerumuni oleh banyak pembeli, otomatis toko roti tersebut akan lebih membutuhkan banyak tenaga kerja, bahan baku, dan mesin baru untuk membuat roti yang lebih banyak. Kedua, produktivitas faktor produksi. Semakin produktif pekerja atau mesin, maka akan semakin besar pula permintaannya. Faktor produksi yang ketiga adalah harga faktor produksi. Kalau harga terlalu mahal, hal tersebut akan mempengaruhi permintaan, yang mana permintaan bisa turun. Misal, seorang petani ingin menyewa lahan. Setelah dilihat, harga lahannya terlalu mahal. Jadi, si petani akan berpikir dua kali untuk menyewa lahan tersebut. Keempat, kemajuan teknologi. Teknologi yang canggih bisa meningkatkan permintaan terhadap faktor produksi tertentu. Misalnya, robot canggih di pabrik bisa bekerja lebih cepat dan akurat tanpa istirahat. Tapi, manusia tetap dibutuhkan untuk mengawasi dan memberi sentuhan kreatif. Nah, jadi, itu dia faktor-faktor yang menentukan permintaan terhadap faktor produksi. Artinya, kalau permintaan naik, itu tandanya bisnis lagi bagus. Sampai sini, kalian sudah paham kan? Apa itu konsep dasar pasar faktor dan faktor-faktor produksi? Kalau begitu, sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Mau untung? Jangan lupa pelajari faktor produksi. Belajar ekonomi gampang banget.